Jumpa lagi bersama saya Linda Fitriani Lenipa. Di video kali ini saya akan membacakan resum di pertemuan pertama pada mata kuliah Sejarah Gereja Indonesia. Baik, langsung saja. Masuknya agama Katolik ke Indonesia pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-17. Latar belakang kedatangan Katolik ke Nusantara, yaitu agama Katolik masuk ke Nusantara pada abad ke-16 melalui bangsa Portugis yang datang untuk mencari jalur perdagangan rempah-rempah. Selain motif ekonomi, mereka juga membawa misi penyebaran agama Katolik dengan semangat Deus Gloria et Pecunia, atau Tuhan, kemuliaan dan kekayaan. Pada tahun 1511, Portugis menaklukkan Malaka yang kemudian menjadi pusat perdagangan sekaligus penyebaran agama Katolik di Asia Tenggara. Dari Malaka, para misionaris Katolik mulai bergerak berbagai wilayah Nusantara untuk menyebarkan ajaran Kristen. Yang kedua, misi Katolik di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Maluku menjadi wilayah pertama di Nusantara yang menerima ajaran Katolik karena kedekatannya dengan pusat perdagangan Portugis di Malaka. Tokoh utama dalam penyebaran agama Katolik di Maluku adalah Santo Franciscus Xaverius, seorang imam dari Serikat Yesus. Ia datang ke Maluku pada tahun 1546 sampai 1547 dan berkarya di berbagai tempat seperti Ambon, tempat ia mengajar dan membaptis banyak penduduk lokal, Ternate, di mana ia menghadapi tantangan dari Kesultanan Ternate yang beragama Islam. Yang ketiga, Moratai, tempat ia berhasil membangun komunitas Katolik yang cukup besar. Setelah kepergian Franciscus Xaverius, penyebaran agama Katolik di Maluku dilanjutkan oleh para misionaris dan berbagai ordo, terutama Dominikan dan Yesuit. Selanjutnya, tantangan dan perkembangan Gereja Katolik di abad ke-17. Pada awal abad ke-17, penyebaran agama Katolik menghadapi tantangan besar akibat masuknya Belanda atau VOC yang berusaha menggantikan pengaruh Portugis. VOC tidak hanya menguasai perdagangan tetapi juga menyebarkan agama Protestan dan menekan keberadaan Katolik. Beberapa peristiwa penting dalam periode ini. Yang pertama, tahun 1605, VOC merebut Ambon dan mengusir imam-imam Katolik. Gereja-gereja Katolik dihancurkan atau diubah menjadi gereja Protestan. Pada tahun 1613, Belanda menguasai Solor dan mendesak umat Katolik untuk beralih ke Protestan. Pada tahun 1641, Malaka jatuh ke tangan Belanda, semakin melemahkan misi Katolik di Nusantara. Meskipun menghadapi tekanan dari VOC, umat Katolik tetap bertahan di beberapa wilayah terpencil yang sulit dijangkau oleh Belanda. Selanjutnya, bertahannya Katolik di wilayah tertentu. Meskipun mengalami tekanan dari VOC, beberapa wilayah tetap mempertahankan iman Katolik seperti Larantuka atau Flores Timur. Komunitas Katolik di Larantuka bertahan karena dilindungi oleh raja-raja lokal yang telah menerima agama Katolik. Hingga kini Larantuka dikenal sebagai pusat Katolik tertua di Indonesia. Selanjutnya, Timor dan Sumba. Wilayah ini tetap mempertahankan iman Katolik meskipun menghadapi tekanan dari Belanda. Selanjutnya, Maluku Tenggara. Umat Katolik di Kepulauan Kei dan Tanimbar tetap menjalankan iman mereka meskipun dalam kondisi sulit. Nah, kesimpulan dari pertemuan kedua yaitu pada abad ke-16 dan 17 agama Katolik masuk ke Nusantara melalui misionaris dan Portugis, terutama di Maluku dan Nusa Tenggara. Namun dengan kedatangan Belanda yang membawa Protestanisme, penyebaran agama Katolik menghadapi tantangan besar. Meskipun demikian, iman Katolik tetap bertahan di beberapa daerah yang sulit dijangkau oleh VOC. Keberadaan komunitas Katolik di wilayah-wilayah seperti Flores Timur dan Maluku Tenggara menjadi fondasi bagi perkembangan Gereja Katolik Indonesia pada masa-masa berikutnya. Baik, hanya ini resum yang
dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.